Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hidrologi lingkungan akan membahas tentang analisis perubahan penggunaan lahan sebagai lokasi budidaya ikan terhadap kualitas air Sungai Tambak Bayan, Babarsari, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, di sini anggota kami yaitu yang pertama, Rahmat Rizky Agustin dengan NIM 065, Naila Harinusa dengan NIM 072, Rafa Maghfira Arafat dengan NIM 073, Fitriana Ramadhani dengan NIM 077, dan Estika Demanti dengan NIM 112. Latar belakang dari penelitian yang dilakukan bahwa daerah istimewa Yogyakarta yang melibatkan atau meningkatkan pertumbuhan penduduk seiring dengan perkembangan sosial dan ekonominya. pertumbuhan yang pesat ini mempengaruhi penggunaan lahan untuk berbagai keperluan, termasuk perekonomian, permukiman, pemerintahan, dan industri, termasuk daerah aliran sungai. Aktivitas pertanian seperti penggunaan pupuk dan pestisida dapat mencemari sungai karena nitrogen dan fosfor yang tidak terserap terbawa aliran air. Selain itu, limbah rumah tangga yang mengandung Bahan organik juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas air sungai. Dengan demikian, penggunaan lahan dan aktivitas masyarakat di sekitar das berdampak signifikan terhadap kualitas air sungai. Lalu untuk tujuan penelitian, dari penelitian ini yang pertama untuk mempelajari pola penggunaan lahan di Sungai Tambak Bayan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kemudian juga untuk menganalisis dampak penggunaan lahan terhadap kualitas air di Sungai Tambak Bayan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Untuk metodologinya sendiri adalah data ini diambil dari tepian Sungai Tababayan, Pebarsari, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan dilakukan pada 3 lokasi sampling, yaitu pada penggunaan lahan sebelum tambak ikan, lokasi tambak setelah tambak ikan. Pemilihan ketiga lokasi ini bertujuan untuk menganalisis perubahan karakteristik lingkungan atau kualitas parameter tertentu akibat penggunaan lahan yang berada di sepanjang aliran sungai tersebut. Setelah proses pengambilan sampel di masing-masing lokasi dilakukan pengujian kadar pH untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan air pada tiap titik tersebut sebagai salah satu parameter penting dalam menilai kualitas perairan. Ini adalah peta citra dari lokasi kami. Untuk lokasi pengamatan pertama berada pada koordinat X 435535 Y 91414117, sementara lokasi pengamatan kedua berada pada titik koordinat X 435537 dan Y 914130, dan untuk lokasi pengamatan ketiga berada pada koordinat X 435520 dan Y 91411291. Ini adalah lokasi pengambilan sampel kami. Yang pertama itu adalah sebelum adanya tambak ikan, yang kedua adalah pembuangan limbahnya, dan yang ketiga adalah lokasi setelah pembuangan limbah tersebut. Ini untuk hasil pengujian kadar pH dari kami. Yang untuk pengujian pH pada lokasi yang pertama menghasilkan pH 7 dan lokasi kedua menghasilkan pH 7, lokasi ketiga menghasilkan pH 6 yang menunjukkan adanya penurunan. Baik, selanjutnya ada pengujian pH, di mana dari pengujian pH di lapangan dapat diamati perbedaan rentang, di mana sebelum lokasi pembuangan limbah tambak ikan pH air sungai adalah 7, sedangkan saat pembuangan air limbah ikan atau setelah tambak ikan pH menurun menjadi 6. Penurunan pH sungai dari 7 ke 6 di daerah ini disebabkan karena masuknya limbah organik dari tambak ikan ke badan sungai, di mana limbah ini mengandung sisa pakan, kotoran ikan, dan bahan organik lain yang terdekomposisi oleh mikroorganisme, di mana akan menghasilkan karbon dioksida dan asam organik. Proses tersebut yang menurunkan pH di badan air sungai, di mana mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang baku mutu air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pH air untuk Sungai Tambak Bayan masih tergolong dalam semua kelas. Kemudian dilakukan pengujian TSS menggunakan metode gravimetri, di mana dilakukan perhitungan berat sebelum dan sesudah di oven, dan didapatkan TSS atau total suspended solid di Sungai Tambak Bayan sebesar 280 mg per liter. Apabila mengacu baku mutu air sungai pada Pergub nomor 20 tahun 2008 bahwa kelas 1 adalah 0 dan kelas 2 sebesar 50, maka kadar TSS di Sungai Tambak Bayan mencakup kelas 3 dan kelas 4, yang dimana peruntukannya hanya dapat digunakan untuk budidaya ikan dan tidak dapat digunakan sehari-hari. Kemudian untuk pengujian DO dan BOD, di mana merupakan kadar organik di dalam air sungai, dilakukan pengujian oksigen terlarut dan DO5, atau untuk mengetahui nilai BOD, di mana hasil DO segera
didapatkan sebesar 14,1 dan hasil BOD didapatkan sebesar 10,1. Untuk analisis hasil pengujian di mana dilakukan pengujian pH dan TSS serta DO dan BOD didapatkan bahwa sungai air Tambak Bayan memenuhi baku mutu untuk pH dan DO. Sedangkan untuk nilai kekeruhan yang dilihat dari parameter TSS, sungai Tambak Bayan hanya memenuhi baku mutu untuk kelas 3 dan nilai BOD 5 hari juga terdapat dalam kelas 3. Tingginya TSS ini dapat menghambat penetrasi cahaya ke dalam air sehingga mengurangi aktivitas fotosintesis tumbuhan dan fitoplankton yang penting bagi ekosistem akuatik. Kemudian nilai BOD yang tinggi artinya terdapat banyak bahan organik dalam air yang harus diuraikan oleh mikroorganisme. Proses penguraian ini membutuhkan oksigen terlarut dalam air sehingga mikroorganisme akan mengonsumsi oksigen dalam jumlah yang besar. Tingginya nilai BOD dan TSS pada Sungai Tambak Bayan dapat pengaruhi adanya penggunaan lahan berupa tambak ikan, di mana adanya pembuangan air limbah dari tambak ikan yang mengandung bahan organik yang dibuang ke badan sungai yang menurunkan Sungai Tambak Bayan. Selanjutnya tersedia data curah hujan, ya, yang dimana data pertama merupakan data curah hujan Kabupaten Sleman pada tahun 2024. Yang selanjutnya merupakan peta sebaran curah hujan daerah istimewa Yogyakarta yang dimana dapat diketahui bahwa Sleman ini didominasi oleh curah hujan ringan di antara 0,5 sampai 20 mm per hari dan sisanya tidak hujan atau tidak terukur. Selanjutnya terdapat peta penggunaan lahan yang dimana dapat diketahui bahwa peta penggunaan lahan Kabupaten Sleman ini didominasi oleh sawah irigasi dan juga sawah tada hujan. Yang selanjutnya terdapat perubahan penggunaan lahan subdas Tambak Bayan yang dimana dapat diketahui bahwa per tahunnya ini tetap didominasi oleh building area. Selanjutnya hubungan intensitas curah hujan dengan penggunaan lahan Kabupaten Sleman. Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Sleman ini didominasi oleh area permukiman, sawah irigasi, dan juga sawah tada hujan dengan tutupan lahan seperti hutan di bagian utara. Data curah hujan memiliki peran penting dalam menentukan besarnya limpasan permukaan dan dampaknya terhadap sungai seperti Sungai Tambak Bayan. Saat curah hujan tinggi, seperti yang terjadi pada tahun 2024, wilayah yang didominasi permukiman dan lahan pertanian memiliki daya serap tanah yang terbatas sehingga air hujan tidak sepenuhnya meresap ke dalam tanah dan mengalir sebagai limpasan. Air limpasan akan membawa sedimen sisa-sisa pupuk pertanian yang mengandung nitrogen dan fosfor serta limbah domestik dari permukiman. Limpasan permukaan dapat terkonsentrasi menuju sungai dalam waktu singkat, sehingga meluapnya yang menyebabkan terjadinya banjir. Sebaliknya, saat curah hujan rendah seperti yang terjadi pada tahun 2025, air hujan yang jatuh kemungkinan besar akan cepat terserap di beberapa jenis tanah. Akan tetapi, di wilayah pemukiman dan lahan yang tidak memiliki vegetasi penutup yang cukup, tetap akan terjadi limpasan meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit. Pada musim kemarau, total beban pencemar yang masuk ke badan air umumnya lebih sedikit dibandingkan musim hujan karena intensitas hujan yang rendah, menyebabkan berkurangnya erosi tanah dan pencucian bahan kimia dari lahan. Selain itu, proses penguapan yang lebih tinggi di musim kemarau juga dapat menyebabkan konsentrasi pencemar dalam air yang terbawa ke sungai akan lebih sedikit. Selanjutnya adalah analisis aliran permukaan. Nah, daerah di sekitar Sungai Tambak Bayan ini mengalami perkembangan sehingga penggunaan lahan didominasi oleh permukiman dan lahan perkerasan. Perubahan tersebut tentunya akan menyebabkan perubahan karakteristik aliran, baik dari kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan gradien kemiringan, daerah tersebut memiliki kemiringan antara 0 sampai 10% sehingga termasuk datar hingga agak miring. Gradien kemiringan ini berpengaruh pada besarnya kecepatan aliran sungai dan aliran permukaan. Semakin curam gradien kemiringan sungai, maka semakin besar aliran permukaan yang terjadi sehingga air tidak memiliki waktu untuk terserap ke dalam tanah dan menyebabkan banyaknya limpasan. Kondisi aliran permukaan dipengaruhi oleh kapasitas infiltrasi yang bergantung pada tekstur tanah, di mana menurut Suprayogi tahun 2022, tanah di Sungai Tambak Bayan ini memiliki tingkat infiltrasi baik hingga sangat baik karena mampu meloloskan air secara optimal. Selain itu, penggunaan lahan menjadi faktor penting untuk menentukan kondisi aliran permukaan di suatu sungai. Semakin banyak penggunaan lahan berupa permukiman pada lokasi penelitian ini berdampak pada penyempitan lahan resapan air hujan, sehingga jumlah air limpasan semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan tingginya debit aliran sungai saat musim hujan.
Saat pengamatan dilakukan, debit aliran cenderung tidak terlalu besar karena telah memasuki musim kemarau. Debit yang tidak terlalu besar eh, menyebabkan terjadinya sedimentasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan presentasi yang telah kita paparkan, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian di Sungai Tabakbayan ini pH-nya mengalami penurunan dari 7 menjadi 6 karena adanya pembuangan air dari tambak ikan yang disebabkan oleh masuknya limbah organik seperti sisa pakan dan kotoran ikan yang terdekomposisi menjadi asam karbonat. Nilai total suspended solid atau TSS mencapai 280 mg. Ini termasuk dalam kelas 3 dan 4. Dan DO sebesar 14,1 miligram per liter menunjukkan tingkat kekaruhan air yang tinggi dan potensi gangguan pada ekosistem akuatik. Nilai BOD sebesar 10,1 miligram per liter termasuk dalam kelas 3, menandakan tingginya bahan organik yang harus diuraikan oleh mikroorganisme sehingga berpotensi menurunkan kadar oksigen terlarut. Keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pH dan DO masih dalam batas aman, tingginya TSS dan BOD karena limbah tambak ikan menurunkan kualitas air sungai Tambakbayan dan berdampak negatif pada ekosistem sungai. Selanjutnya saran yang pertama adalah pembersihan dasar kolam dari endapan organik secara berkala untuk mengurangi intensitas air buangan yang mengandung endapan buangan serta menghindari kepadatan sebar ikan yang berlebihan. Dan yang kedua adalah menstabilkan pH air dengan menambahkan bahan penyangga alami seperti kapur dolomit atau kapur pertanian atau CaCO3 pada air buangan sebelum dialirkan ke badan sungai. Kemudian yang ketiga, pembuatan kolam outlet yang ditanami tumbuhan air seperti eceng gondo atau azolla untuk membantu menyerap kelebihan nutrien pada air buangan tambak sehingga mampu menghambat proses penurunan pH. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.